Halo mahasiswa, selamat datang dalam pembelajaran manajemen strategik. Hari ini kita akan membahas strategi integrasi, sebuah langkah penting yang sering diambil perusahaan untuk memperkuat posisi kompetitifnya. Kita akan melihat 4 bentuk integrasi, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, backward integration, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan juga membahas batasannya menurut Undang-Undang Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Mari kita mulai dengan pembahasan detail setiap jenis integrasi. Strategi integrasi ke depan terjadi ketika perusahaan bergerak lebih dekat ke konsumen akhir. Contoh, sebuah produsen minuman yang awalnya hanya menjual produknya ke distributor, lalu membuka jaringan retail sendiri, atau bahkan platform e-commerce untuk menjual langsung ke konsumen. Tujuannya adalah untuk mengendalikan saluran distribusi, meningkatkan margin keuntungan, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Kebalikan dari itu, integrasi ke belakang adalah ketika perusahaan bergerak ke arah hulu, yaitu menguasai pemasok atau sumber bahan baku. Contoh, perusahaan kopi yang membeli perkebunan kopi sendiri, agar tidak tergantung pada pihak ketiga. Keuntungannya adalah mengamankan pasokan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kontrol kualitas. Jika forward dan backward integration digabung, kita sebut sebagai integrasi vertikal. Artinya, perusahaan menguasai lebih dari satu tahap rantai nilai, dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga penjualan. Contoh nyata adalah perusahaan besar seperti Apple, yang mengendalikan desain hardware, software, hingga toko retailnya sendiri. Dengan cara ini, perusahaan bisa menjaga konsistensi kualitas sekaligus memperoleh profit lebih besar dari setiap tahap proses. Berbeda dengan itu, integrasi horizontal terjadi ketika perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan pesaing yang bergerak pada tahap produksi yang sama. Contoh, merger antara dua perusahaan maskapai penerbangan. Tujuannya adalah untuk memperbesar pangsa pasar, mengurangi kompetisi, dan meningkatkan skala ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa strategi integrasi tidak bisa dijalankan secara bebas. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU ini bertujuan mencegah perusahaan menggunakan strategi integrasi untuk menguasai pasar secara lebihan, menghalangi pesaing baru masuk, atau melakukan kartel harga. Sebagai contoh, integrasi horizontal yang berujung pada monopoli pasar bisa dianggap melanggar hukum. Demikian pula, integrasi vertikal yang membuat perusahaan mengunci seluruh jalur pasokan, sehingga pesaing tidak bisa bertahan, juga bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, setiap strategi integrasi harus seimbang antara kepentingan bisnis dan kepatuhan hukum, agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat.